Baik, tema hari ini adalah inti sejati dari doa Bapa kami. Jadi kita sementara mempelajari, kita akan mulai mempelajari doa Bapa kami. Untuk memulai sebagai pendahuluan, mari kita lihat inti dari doa Bapa kami itu apa sih? Kita baca firman Tuhan di Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Lukas 11 ayat 1 sampai 2. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu." Ini adalah firman Tuhan. Baik, di Perjanjian Lama kalau kita lihat, dalam kemah suci ada dua tempat di mana api selalu menyala. Api selalu menyala di kemah suci. Kemah suci Musa ya. Yang pertama itu adalah mezbah korban bakaran. Ini merupakan tempat ketika umat mereka hendak mengaku dosa mereka, mereka membawa persembahan, mereka memohon pengampunan melalui imam. Jadi mereka bawa dan binatang misalnya domba yang mereka bawa itu disembeli oleh imam, kemudian setelah dipisahkan bagian-bagian tertentu, setelah itu dibakar di atas mezbah korban bakaran. Nah, api di mezbah korban bakaran ini selalu menyala. Jadi ketika orang Israel berkemah, misalnya berkemah di situ untuk berapa jangka waktu lamanya, maka nggak boleh padam api itu. Dan api itu ajaibnya merupakan api yang Tuhan kirimkan, Tuhan berikan dari langit. Ya, mengenai mezbah korban bakaran. Makanya mengenai mezbah korban bakaran, mengenai api ini haruslah api yang berasal dari Tuhan, tidak boleh berasal dari tempat yang lain. Tidak boleh di-create oleh manusia. Ketika manusia menggunakan api mereka sendiri, pada akhirnya bisa mati. Ini yang terjadi kepada Nadab dan Abihu, anak pertama dan kedua dari imam besar Harun. Ini yang terjadi. Mereka mempersembahkan api yang lain. Alkitab mengatakan begitu, mempersembahkan api yang lain. Akibatnya mereka mati. Ya, mereka mati saat itu juga. Jadi di mezbah korban bakaran api selalu menyala dan api ini dikirimkan dari langit. Seperti itu. Imamat 6 ayat 9 dikatakan, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya." Kemudian ayatnya yang ke-12 dan 13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Kita lihat di sini ada ekspresi yang diulang-ulang gitu ya. Dikatakan jangan dibiarkan padam, jangan dibiarkan padam, harus selalu menyala katanya. Oke, pada akhirnya api ini, api yang dibicarakan di sini menggambarkan tentang Injil, api Injil kekal yang Yesus Kristus bawa. Yesus, dia datang untuk menyalakan api Injil ini. Lukas 12 ayat 49 dikatakan, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Jadi mengenai api Injil ini terus menerus harus apa? Harus dinyalakan, nggak boleh padam. Makanya api Injil, semangat untuk menginjil itu nggak boleh padam. Oke, kemudian ya ketika berbicara mengenai doa, dalam kehidupan kita pun tidak boleh berhenti berdoa. Nggak boleh padam. 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Setiap hari doa itu harus menyala. Harus menyala. Nggak boleh padam. Gitu ya.
Nah, ada itu yang pertama, di kemah suci ada api yang selalu menyala itu di mesbah korban bakaran. Ada lagi satu itu di pelita pada kandil atau kaki dian. Ya, kaki dian itu jadi kalau tadi em, di mesbah korban bakaran itu kita bisa bayangkan, saya gambar ya. Itu seperti ini. Hmm, jadi misalnya eh, ini adalah kemah suci misalnya ya. Nah, di sini ada oke. Kemudian di sini ada tabut perjanjian, ini ruang maha kudus. Sedangkan ini ruang kudus. Em, Kalau kita lihat di sini ada meja roti sajian, kemudian di sini ada eh, yang namanya kandil, ya kandil atau kekidian dalam bahasa Yunaninya itu di perjanjian baru disebut sebagai kaki dian. Kemudian ini adalah tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian. Di sini em, ada mesbah pembakaran ukupan, ya, oke. Nah, mesbah korban bakaran ada di mana? Dia ada di sini, gitu ya. Ada di sini, di sini. Jadi dia tinggi kalau kita lihat. Nanti referensi buku yang ke-9 kalau kita baca, itu tempatnya tinggi, ya. Begini. Ya, begini. Jadi nanti imam-imam di sini ada mesbah di sini. Nah, ini. Oke. Di sini nanti ini menyala sini. Ya. Nah, di sini. Oke. Seperti ini. Nah, itu mesbah korban bakaran. Kemudian kan di kaki dian. Ini di mana? Ini dia nih. Kaki dian atau kandil. Oke. Ini dia di sini nih. Ini dia. Ya. Di ruang kudus. Ya, di ruang kudus. Keluaran 27 ayat 21. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Inilah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Nah, jadi pelajaran bagi kita tentang api ini, api tidak boleh padam. Sama seperti itu doa kita tidak boleh padam. Doa kita harus nantiasa terarah kepada Allah. Ya, harus terarah kepada Allah. Dan kita juga perlu memperhatikan bahwa pekerjaan api juga menuju kepada pekerjaan Injil. Dan ketika pekerjaan Injil itu menyala, otomatis doa itu akan terus menyala. Seperti itu. Pendeta senior, Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perebusan, dia mengatakan begini, jika seseorang membaca Alkitab, bukankah dia otomatis akan berdoa? Ini, jika seseorang membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, bukankah dia akan secara otomatis akan berdoa? Maka mengenai firman dan doa itu berjalan bersamaan. Hari ini merupakan tanggal 17 Desember, kita merayakan hari kemenangan, gitu ya. Hari kemenangan tadi pagi, gitu ya. Nanti kalau mau lihat yang belum sempat ikut, mau lihat isi firmannya seperti apa, bisa lihat di YouTube channel di GPBSI Jakarta, GPBSI Jakarta. Oke. Nah, perjanjian lama, di perjanjian baru, di perjanjian baru mencatat 20 kali Yesus berdoa. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus telah menjalankan kehidupan berdoa. Oke, kita lihat. Sekarang kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Mari kita lihat dulu tentang latar belakangnya, gitu ya, latar belakangnya. Jika kita lihat mengenai latar belakang dari latar belakang dari doa Bapa kami. Tentang doa Bapa kami dicatat di dua tempat, di Matius 6 dan Lukas 11. Tadi kita sudah baca di Lukas pasal 11.
Di Matius pasal 6 khususnya sebelum ini kan kita melihat latar belakangnya. Sebelum kita melihat bagaimana Yesus mengajarkan doa Bapa Kami ini, ada hal yang Yesus ingatkan kepada murid-murid. Itu tentang apa? Itu tentang doa orang munafik. Matius 6 ayat 5 dikatakan begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi jangan seperti orang munafik katanya. Ini ada kata munafik sini kan. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah hypocrites. Bahasa Inggrisnya kita tahu kan hypocrite. Hipokrit. Jadi kata munafik ini dalam bahasa Yunani adalah hypocrites. Artinya orang yang meniru. Jadi ini seperti burung beo. Atau orang yang membaca, kayak baca naskah drama gitu ya. Atau orang yang menafsirkan. Orang yang menafsirkan. Dengan kata lain, ini menunjuk kepada apa? Ini menunjuk kepada doa yang dilatih, tetapi disampaikan dengan tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Doa yang apa ya? Kata-katanya banyak, tetapi tidak ada arti apa-apa. Hanya meniru perkataan orang lain aja. Sama seperti kalau kita lihat drama gitu ya, ada suatu teater misalnya, dia hanya berbicara berkata-kata aja, tetapi tidak ada ya, perasaan, tidak ada emosi di dalam perkataan itu. Tidak sungguh-sungguh, tidak bisa dirasakan. Jadi Yesus katakan jangan lakukan hal tersebut. Berdoalah dengan memiliki doalah dengan menyampaikan kata-kata yang bermakna, memiliki arti. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan dengan segenap hati kita, segenap perasaan kita, makanya Allah bisa melihat isi hati kita. Betul ya? Ya, maksudnya tanpa ya kita belum bicara apapun, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Tetapi Tuhan ingin melihat kesungguhan kita. Betul ya? Kesungguhan hati kita. Makanya lewat doa dengan penuh perasaan, ketulusan, ini menampakkan isi hati kita di hadapan Allah. Kalau kita lihat Matius 6 ayat yang ke-7, Yesus bilang apa? Matius 6 ayat yang ke-7 dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi bertele-tele, bahasa Yunaninya adalah batologeo. Ya, batologeo. Artinya mengulangi hal yang sama lagi dan lagi dan lagi. Atau arti lainnya, menggunakan banyak kata-kata yang kosong, yang tidak berarti. Ini menunjukkan kepada orang yang berpikir bahwa apa? Kalau doa saya panjang sekali, wow, pasti Tuhan akan dengar. Nah ini salah. Jadi kita perlu berjaga-jaga di dalam doa. Makanya Yesus bilang apa? Berdoalah jangan seperti orang munafik katanya. Jangan seperti mereka. Berdoalah dengan menyampaikan kata-kata yang bermakna. Ya. Kata-kata yang bermakna. Jadi setelah Yesus menyampaikan teguran, memperingatkan murid-murid tentang hal berdoa dari orang-orang yang munafik, Yesus barulah Yesus ajarkan doa Bapa Kami. Nah, mengenai doa Yesus, sekarang kita lihat doa Yesus itu merupakan doa yang terfokus kepada Allah Bapa. Doa, sekali lagi, doa yang terfokus kepada Allah Bapa. Itu sebabnya kita perlu berdoa hari ini sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Kita semua tahu berdoa kan? Ya, kita sudah tahu berdoa. Seperti apa berdoa kita sudah tahu semuanya. Bahkan dari muda, dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana cara berdoa. Akan tetapi saya harap lewat pelajaran hari ini dan pelajaran ke depan nanti kita akan marilah kita belajar dari Yesus seperti apa seharusnya kita berdoa. Oke, Matius 6 ayat yang ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Lukas 11 ayat 2 juga katakan hal yang sama. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, nah sini, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi
ini merupakan suatu bentuk doa, gitu ya, bentuk doa. Artinya apa? Ketika kita berdoa, alamatnya harus jelas. Alamatnya harus jelas. Yesus mengajarkan apa? Berdoalah apa? Bapa. Berdoa kepada siapa? Bapa. Tetapi banyak sekali orang saat ini ketika mereka berdoa kepada Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita doa yang seperti itu adalah doa yang tidak mengikuti doa yang Yesus ajarkan. Betul ya? Makanya Yesus bilang apa? Ketika engkau berdoa, memohonkan, meminta kepada Bapa dalam namaku. Jadi memohonnya kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Ya, mau kepada Yesus, kepada Bapa, mau kepada siapapun sama aja lah. Mungkin orang berpikir seperti itu, terlalu tinggi ilmunya, gitu ya. Tetapi kita perlu ikut cara yang Yesus ajarkan. Jadi saya harap kita bisa belajar lagi bagaimana berdoa. Kita panggil Allah kita sebagai Bapa. Bapa. Ya. Oke. Nah, di sini Matius 6 ayat 9, Lukas 11 ayat 2. Karena itu berdoalah demikian. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Maksudnya, ini bukannya para murid belum pernah berdoa. Dan ini pertama kalinya mereka berdoa. Oh, pertama kalinya mereka belajar berdoa. Sebelumnya mereka nggak tahu cara berdoa. Bukan. Mereka sudah terbiasa berdoa. Akan tetapi, mereka mereka saat ini diajari kembali oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus untuk berdoa, ya, berdoa kembali, memperbaiki. Jadi pertama kali mereka belajar memperbaiki sikap doa yang salah. Jadi dalam doa kita pun kita bisa memperbaikinya. Kenapa? Karena Yesus lakukan itu kepada murid-murid dan murid-murid memperbaiki cara mereka berdoa. Nah, hari ini kita perlu berdoa dalam cara yang benar. Dalam cara yang benar. Ini bukan dengan sikap tubuh seperti apa, bukan ya, bukan. Tetapi ini tentang apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, bagaimana hati kita terfokus kepada Allah Bapa. Nah, doa Bapa kami sering kita ucapkan. Tapi apakah kita memahaminya dan menjadikan doa Bapa kami itu sebagai doa kita sendiri secara pribadi? Misalnya kita berdoa gitu kan, kita kan sering berdoa. Apalagi setiap selesai belajar Alkitab gitu kan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terus sampai selama-lamanya, amin. Apa kita mengerti kata-kata itu maknanya apa? Atau hanya kita ucapkan aja gara-gara hafal? Ini yang harus kita perbaiki, oke? Kita akan perbaiki bersama-sama. Ketika kita ucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ini harus disampaikan dengan penuh ketulusan hati, bukan karena hafal. Bukan karena hafal. Ya. Demikian juga ketika kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, bukanlah gara-gara kita sudah terbiasa berdoa, bukan. Tetapi karena apa? Kita terbiasa berdoa, kita melakukan doa kita karena hati kita tergerak dan kita berdoa dengan penuh ketulusan hati. Ya, dengan ketulusan hati. Itu latar belakang, oke? Latar belakang tentang doa Bapa kami. Mari kita lihat karakteristik terbesar dari doa Bapa kami. Karakteristik terbesar di dalam doa Bapa kami adalah Allah dipanggil sebagai Bapa. Bapa kami. Bapa kami. Jadi dimulai dengan memanggil Allah, Bapa kami. Dan kalau kita lihat, ya, ditutupnya karena engkaulah, ya, engkaulah, berarti engkau di sini bicara tentang siapa? Tentang Bapa ini, betul ya? Bicara tentang Bapa. Karena engkaulah, karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya kerajaan, kuasa, kemuliaan hanyalah untuk siapa? Untuk Bapa saja.
Makanya dimulai dengan memanggil Allah sebagai Bapa, mengakhiri dengan pengakuan Bapa yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan selama-lamanya. Maka fokus dari doa Bapa kami adalah apa? Bapa. Ini, Bapa. Ya, dari nama doanya aja udah jelas. Bapa kami, doa Bapa kami. Betul ya? Artinya doa kita hanya ditujukan kepada Bapa. Hanya kepada Bapa saja. Oke? Tadi saya sudah ingatkan, kita tidak diajarkan berdoa kepada Yesus. Tetapi kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di dalam nama Yesus. Oke? Ketika kita berdoa seperti ini, apa yang akan terjadi? Kalau kita lihat di Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24 dikatakan, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Nah, ini luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Ya. Kok doanya, jawaban doa itu cepat banget datangnya. Bahkan apa? Sebelum selesai berdoa, doanya sudah dijawab. Oh, ini luar biasa. Kenapa? Karena Bapa, dia adalah Bapa sejati kita. Bukan Bapa tiri ya, bukan. Bukan Bapa yang diciptakan di kepala, bukan. Dia real. Ini Allah Bapa kita adalah real, dia nyata. Yeremia 3 ayat 19 kalau kita baca, Yeremia 3 ayat 19. Ayat ini menyatakan bahwa sejak dulu Allah ingin kita memanggilnya sebagai Bapa. Yeremia 3 ayat 19b dikatakan, pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Artinya dari perjanjian lama Allah sudah ingin sekali untuk apa? Untuk menjadi sasaran doa supaya di dalam hati umatnya mereka melihat Allah itu sebagai Bapa mereka. Tetapi dalam kepala mereka, kepala umat Israel, Bapa Allah itu sebagai apa? Oh, Allah itu menakutkan. Salah dikit, mati. Salah dikit, mati. Salah ini, mati. Jadi takut semuanya. Allah adalah Bapa, ya, Bapa yang sangat mengasihi. Ini Alkitab katakan, ya, Bapakku. Kita harus memanggil Allah sebagai Bapa. 2 Korintus 6 ayat 18 dikatakan, dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi di perjanjian lama, di perjanjian baru, Tuhan ingin sekali dipanggil sebagai Bapa. Makanya ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya, Yesus bilang apa? Panggil Allah itu sebagai Bapa. Kenapa? Kenapa murid-murid tidak berdoa seperti itu, seperti Yesus? Sebelum-sebelumnya kenapa mereka tidak berdoa seperti itu? Karena hal memanggil Allah sebagai Bapa itu adalah penghujatan Allah. Itu adalah tindakan menghujat Allah. Makanya ketika Yesus berkata bahwa apa? Allah adalah Bapakku, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ingin lempari dia dengan batu. Kenapa? Karena Yesus, ya, mereka melihat Yesus itu menghujat Allah. Coba kita lihat ya. Kita lihat sama-sama. Oke. Yohanes, saya ingat ayat ini, kita lihat Yohanes. Kitab Yohanes 10. Yohanes 10 ya. Oke. Oke. Yohanes 10. Ini bisa kelihatan nggak ya layarnya? Bisa ya? Oke. Kalau nggak kelihatan kasih tahu atau nggak baca Alkitab sendiri. Oke, Yohanes 10 ayat 30 ya. Kita mulai dari ayat 30. Yesus bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 32 bilang apa? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ayat 33, orang Yahudi bilang apa? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena sesuatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan
dirimu dengan Allah. Kenapa? Karena kalau misalnya memanggil Allah sebagai Bapa, berarti Yesus adalah anak Bapa kan? Anak Allah kan? Anak Allah. Artinya ada sifat kealahan di dalam dirinya. Dan orang Yahudi bilang apa? Oh, itu penghujatan. Itu penghujatan. Kamu bukan Allah. Kok kamu bilang Allah itu Bapa kamu? Itu sama seperti kamu menghujat Allah. Kamu hanya manusia, tidak bisa menjadi anak Allah. Nah ini, tidak bisa. Ini yang terjadi. Tetapi Rasul Paulus menekankan bahwa apa? Rasul Paulus menekankan, ada yang tertulis, aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sangat-sangat jelas. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengajak kita. Yesus mengajarkan kita berdoa, panggillah Allah itu sebagai Bapa. Berdoalah dan tujukanlah doa kita kepada Bapa. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat. Seperti ini. Ya, tapi masih banyak orang yang salah paham gitu ya, dan mereka menciptakan doa sendiri. Menciptakan doa sendiri. Ya, kita harus kreatif katanya. Harus improvisasi sekali-sekali. Ya, bagaimanapun pendapatnya, tetapi jangan lupa mengenai cara yang Yesus ajarkan. Oke. Nah, ketika di Perjanjian Baru, ya, kita dengan kesungguhan memanggil Allah sebagai Bapa, maka Bapa di sorga akan jawab doa kita. Dia akan penuh tanggung jawab. Bayangkan, kalau misalnya di sini ada yang sudah berkeluarga gitu ya, ada yang mungkin punya anak cuma satu, tetapi ada yang mungkin punya anaknya banyak, ya, punya anak banyak. Misalnya anaknya mempunyai satu, dia panggil gitu kan, Mama, ya kita ibu-ibu langsung nengok gitu ya. Tetapi bayangkan kalau misalnya anaknya ada 5. Terus dalam saat yang bersamaan mereka bilang apa? Mama, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Anak yang pertama bicara di saat yang sama, anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima bicara bersamaan. Apakah mamanya bisa mengerti apa yang terjadi? Mamanya akan bilang apa? No, stop. Bicara satu-satu. Betul ya? Kenapa? Karena ada keterbatasan sebagai orang tua untuk mendengarkan satu-satu. Tetapi Allah Bapa kita melampaui alam semesta. Satu dunia ini pun seluruh umat Tuhan berseru di dalam doa. Apakah Allah pusing dan bilang stop satu-satu. Ayo bicara satu-satu. Stop. Oke, ini satu dulu. Oh, yang satu curhat 1 jam. Ada 200 orang jemaat. Bagaimana? Perlu berapa jam? 200 jam. Bayangkan untuk antrian yang ke-200. Lama sekali menunggu. Betul ya? Tuhan tidak seperti itu. Dia Maha Kuasa. Dia bisa mendengarkan. Setiap kali kita berseru kepadanya, dia bisa mendengarkan. Bersamaan pun dia bisa mendengarkan. Oke? Bapa kita. Kenapa di Yesus katakan panggilnya sebagai Bapa? Untuk menekankan bahwa Dia, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab. Dia bukan Bapa tiri, bukan. Ya, bukan. Tetapi ketika kita berseru, Bapa, nah, Allah langsung apa? Langsung ada yang panggil ya. Ada yang panggil ini. Saya ingin dengar. Dia mau sampaikan apa? Seperti itu. Itulah Allah Bapa kita. Ya, itulah yang Allah Bapa rasakan ketika kita memanggil Dia. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah inti dari segala firman. Kalau kita lihat, inti dari segala firman yang ada dalam Alkitab itu adalah 10 perintah. 10 perintah yang ada di Keluaran 20. Keluaran 20 nanti bisa juga ini di Ulangan pasal 5. Nah, 10 perintah itu terbagi menjadi dua bagian atau 2 kelompok. Bagian pertama itu perintah 1 sampai 4. Ini perintah-perintah yang berhubungan dengan Allah. Berhubungan dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita dengan Allah. Bagian yang kedua itu perintah ke-5 sampai 10 ini merupakan perintah-perintah yang hubungannya antar sesama manusia. Sesama manusia.
Nah, Tuhan Yesus merangkum 10 perintah ini ke dalam 2 hukum yang terbesar. Apa itu? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Oke, itu Matius 22, nanti kita bisa baca di situ. Oke, sekitar ayat 40. Jadi kita untuk menjaga perintah ya, untuk menjaga 10 perintah ini atau dengan kata lain menjaga 2 hukum ini, kita harus memulai dengan mengasihi Allah. Oke, mengasihi Allah terlebih dahulu. Ketika kita mengasihi Allah, maka pada akhirnya kita bisa mengasihi sesama manusia. Karena ketika kita benar-benar mengasihi Allah, kita akan melaksanakan perintahnya bukan sebagian, tetapi secara keseluruhan. Nah, kita harus latihan ini. Ya, kita dengan mengasihi Allah, di atas dasar mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Makanya Yesus bilang, kamu mengasihi saudaramu, itu musuh pun orang yang tidak bukan musuh, orang yang tidak percaya Tuhan pun, orang yang kafir pun, dia akan apa? Ya, dia akan mengasihi keluarga dia. Apa bedanya kamu dengan orang yang tidak percaya? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh yang selalu bicarain kita, yang jatuhin kita, yang membuat kita itu tersandung, terus membuat kita itu kecewa, sakit hati, nangis, bikin kita emosian. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh yang telah membuat kita usaha kita jatuh dan lain-lain. Betul ya? Kita hanya bisa mengasihi mereka di atas dasar mengasihi Tuhan. Betul ya? Ya. Saya mengasihi kamu gara-gara apa? Gara-gara Tuhan. Ini. Nah, sama seperti itu. Kalau kita lihat, sama seperti 10 perintah. 10 perintah itu strukturnya itu terbagi dua. Terbagi dua. Bagian pertama itu adalah ada hubungannya dengan Allah, ya, berhubungan dengan Allah. Kemudian bagian kedua itu hubungannya dengan sesama manusia. Doa Bapa kami pun ada strukturnya. Doa Bapa kami ada strukturnya. Kalau kita lihat di dalam di dalam doa Bapa kami ada bagian yang hubungannya dengan Allah, tetapi ada juga bagian yang hubungannya dengan sesama manusia. Mirip dengan struktur 10 hukum atau 10 perintah. Kalau kita perhatikan 1 Timotius 4 ayat 5, 1 Timotius 4 ayat 5 dikatakan kita dikuduskan lewat firman dan doa. Firman dan doa. Jadi jemaat kudus dikuduskan lewat firman yang dirangkum dalam 10 hukum Allah. Firman Allah ini. Nah, berdasarkan firman Allah, inilah karakter dan perbuatan kita yang harus kita laksanakan. Mengenai 10 hukum Allah, detailnya seperti apa pesan kasih di dalam setiap perintah, di dalam 10 perintah ini, saudara-saudara bisa baca di dalam seri ke-7 buku sejarah penebusan. Ini mengenai 10 hukum, ya, 10 perintah. Ini dijabarkan sangat applicable. Kita pikir perjanjian lama hukum Taurat itu jauh sekali. Tapi ternyata ditulis oleh pendeta Abraham Bart dan disingkapkan kepada kita bahwa hukum Taurat, firman Tuhan itu mengandung makna yang sangat mendalam dan ini berisi kasih yang luar biasa dari Allah untuk kita semua. Nah, kita bisa baca itu. Oke. Nah, rangkuman. Jadi tadi jika 10 hukum 10 perintah ini merupakan rangkuman dari seluruh Alkitab, seluruh firman Tuhan. Rangkuman dari segala doa itu adalah doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Artinya, jika doa kita tidak memiliki fokus yang sama dengan fokus doa Bapa kami, maka doa kita itu tidak akan diakui Allah. Dalam doa, kita harus berpusat kepada Bapa. Struktur doa Bapa kami ada 6 pernyataan kalau kita lihat. Ya, ada dibagi dua. 6 pernyataan ini dibagi 2. Pernyataan yang pertama sampai yang ketiga ini tentang kita dan Allah. Pernyataan 4 sampai ke 6 ini mengenai kita dan sesama manusia. Mirip dengan struktur 10 hukum ini yang di atas. Ya.
Perintah 1 sampai 4 berhubungan dengan Allah, perintah 5 sampai 10 berhubungan dengan sesama manusia. Di dalam doa Bapa kami, pernyataan yang pertama sampai ketiga ini tentang kita dengan Allah. Poin yang keempat sampai 6 ini tentang kita dan sesama manusia. Mirip. Maka sekali lagi doa kita haruslah berdasarkan pada makna yang Yesus ajarkan. Ya, Yesus ajarkan mengenai kita dengan Allah. Ini mengenai kita dengan Allah. Setelah itu dengan sesama. Makanya ketika kita berdoa, kita harus cek hubungan kita dengan Allah dulu. Iman kita seperti apa? Kehendak Allah itu seperti apa? Setelah itu baru kita memohonkan hal-hal yang kita perlukan dan hubungannya dengan orang lain. Ya, seperti itu. Jadi dalam doa kami, sekali lagi, yang menjadi fokus utama adalah Bapa. Ketika kita perhatikan baik dalam firman Tuhan, baik dalam doa, Allah Bapa haruslah yang terlebih dahulu, baru kita bisa fokus kepada hubungan kita dengan sesama. Ya, kita harus memiliki Bapa kami di dalam pikiran kita. Dia bukan Bapa yang jauh, tetapi Bapa yang dekat setiap kali kita berseru kepadanya. Ini nanti bisa lihat di Ulangan 4 ayatnya yang ke-7. Oke, Ulangan 4 ayat 7. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini menurut kehendaknya. Jadi marilah fokus kita fokus doa kita itu kepada Allah Bapa, kepada kehendaknya. Maka doa kita akan berkenan kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan doa kita, dan dalam pikiran kita harus apa? Harus ada Bapa kami. Ini Bapa kami, Bapa kami. Cari kehendak Tuhan itu apa? Dan kita berdoa. Kita berdoa. Demikian. Oke, ini pertemuan, ini pelajaran yang disampaikan pada hari ini. Kita akan lanjut dalam pertemuan selanjutnya tentang fokus dari doa Bapa kami, bagian kedua. Jadi ini setelah bagian yang kedua ini nanti kita akan lanjut masuk kepada pernyataan pertama. Bapa kami yang di sorga. Apa maksudnya? Gitu ya. Bapa kami yang di sorga. Kenapa ditulisnya Bapa kami? Kenapa enggak Bapakku? Ini Bapa kami, bukan Bapakku yang di sorga, gitu ya, yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, gitu ya. Bicara tentang nama. Kenapa nama Bapa itu kudus? Apa nama Allah Bapa itu? Dia dikenal sebagai apa? Sebagai siapa? Apa namanya? Apa arti namanya? Nah, kita akan belajar itu dalam kesempatan selanjutnya. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya?